Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nur Aswad dari anggota Klub Elang Maut Indonesia. Hari ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua tentang kecelakaan lalu lintas. Di mana kemarin sempat ada teman juga yang bertanya kepada saya, apakah pengguna kendaraan besar bisa dijadikan tersangka dalam kecelakaan lalu lintas, teman-teman? Baiklah, teman-teman. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman itu. Tapi menurut saya, pendapat saya seperti ini, teman-teman. Teman-teman semua harus mengetahui kronologi kejadian yang sebenarnya. Jangan sampai kita salah mengambil pendapat, teman-teman. Karena seperti ini, teman-teman. Kita tidak boleh mengatakan bahwa eh, pengendara mobil besar yang akan menjadi tersangka ketika terjadi kecelakaan di jalan. Tidak seperti itu, teman-teman. Tidak seperti itu. Yang menjadi tersangka dalam kecelakaan adalah pemicu kecelakaan itu. Jadi buat teman-teman semua, ketika ingin mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi tersangka di dalam kecelakaan itu, teman-teman semua harus mengetahui kronologi kejadian yang sebenarnya, teman-teman. Karena di masyarakat kadang-kala mengatakan bahwa yang menjadi tersangka itu adalah pengendara mobil besar. Tidak seperti itu, teman-teman. Di dalam undang-undang tidak diatur seperti itu. Di dalam undang-undang jelas dikatakan bahwa yang menjadi tersangka adalah pemicu kecelakaan yang terjadi di lapangan. Coba kita baca pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Jadi di mana di sini ketika ada sopir yang menjadi mau dijadikan tersangka, tetapi dia bukan pemicu kejadian kecelakaan ini, dia bisa berlindung di pasal 1 ini. Pasal 1 angka 24 ini. Dia bisa berlindung di sini karena ini betul-betul real, bukan karena dia yang menyebabkan kejadian sehingga terjadi kecelakaan ini, teman-teman. Jadi garis besarnya di sini, teman-teman, kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi tersangka di dalam kecelakaan itu adalah kendaraan besar. Kita tidak bisa melihat dari ukuran kendaraan yang dia gunakan, teman-teman. Melainkan kita harus mengetahui dulu kronologi yang terjadi di lapangan, baru kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi tersangka adalah si A atau si B. Jadi sekali lagi saya katakan kepada teman-teman semua, jangan lagi ada pemikiran bahwa yang menjadi tersangka dalam kecelakaan itu adalah kendaraan yang ukurannya besar. Tidak seperti itu, teman-teman. Yang menjadi tersangka di dalam kecelakaan itu adalah pemicu kecelakaan itu, teman-teman. Walaupun ukuran kendaraan yang dia gunakan kecil, tetapi dia pemicu kecelakaan itu, dia akan menjadi tersangka. Sebagai contoh juga, pejalan kaki. Ketika pejalan kaki ini yang menjadi pemicu kecelakaan itu, bisa saja dia yang menjadi tersangka. Jadi terlepas dari itu, ketika betul-betul ada kejadian yang terjadi yang menyebabkan kecelakaan itu adalah mobil atau kendaraan besar itu, bisa saja dia dikenakan pasal 234 dan 236. Di mana di dalam pasal 236 ini, pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian. Berarti di mana di sini sudah jelas dikatakan bahwa dia wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Jadi di mana di situ di besar kerugian diputuskan oleh pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Jadi terima kasih contoh kepada teman-teman semua tentang
pasal 236 ini, di mana dijelaskan bahwa ganti rugi itu diputuskan oleh pengadilan. Tetapi di sisi lain bisa saja dilakukan perdamaian di luar persidangan, teman-teman. Ketika dua belah pihak ini setuju. Sebagai contoh, saya meminta ganti rugi 5 juta, tetapi saya meminta ganti rugi 5 juta dan pihak tersangka menerima permintaan saya itu. Bisa-bisa saja itu diterima oleh aparat penegak hukum seperti itu. Yang jadi masalah, teman-teman, ketika kita meminta 5 juta, sedangkan pihak tersangka tidak sanggup membayarnya. Jadi di situ pihak pengadilan akan mengambil alih dan menetapkan kerugian yang akan kita ganti rugi kepada si korban ini, teman-teman. Kemudian kita bicara masalah pidananya, teman-teman. Pidananya bisa saja dia kena pasal 359 dan pasal 310. Oke lah, saya baca. Tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas dalam pasal 359 KUH pidana adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Dapat juga diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Jadi di mana di sini sudah jelas dikatakan bahwa pidananya juga akan tetap ada, teman-teman. Kemudian ini kita masuk penjelasannya. Kemudian kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka baik luka ringan maupun luka berat atau meninggal dunia diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur pasal 310 ayat 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi di mana di sini sudah jelas-jelas dikatakan bahwa pidananya itu ada, teman-teman. Yang diatur dalam pasal 310 ini yaitu ayat 2, 3, dan 4. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Intinya di sini, teman-teman, jangan pernah berpikir yang menjadi tersangka itu adalah pengguna kendaraan yang ukuran besar. Tidak seperti itu, teman-teman. Kita harus tahu betul-betul kronologi kejadian yang ada di lapangan. Baru kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi pemicu kecelakaan ini adalah si A atau si B. Baru kita bisa katakan bahwa dia adalah tersangka kejadian ini. Lagi-lagi saya katakan kepada teman-teman semua, jangan pernah menganggap sepele aturan-aturan seperti ini. Karena ini akan sangat penting buat teman-teman semua. Ketika teman-teman semua pernah melihat kejadian seperti ini, di situ teman-teman semua akan memerlukan peraturan-peraturan seperti ini. Seperti apa teman-teman bisa membela ketika teman-teman tidak mempunyai dasar hukum? Pasti teman-teman semua, walaupun teman-teman semua bukan yang menjadi tersangka, ketika Anda si korban yang Anda itu meninggal dunia, otomatis teman-teman semua menganggap bahwa akulah yang menjadi tersangka. Tidak seperti itu, teman-teman. Jadi lagi-lagi saya katakan kepada teman-teman semua, mari kita belajar bersama-sama. Jangan ada kata terlambat untuk belajar. Tapi merasa rugilah ketika ada waktu untuk belajar, tapi teman-teman semua tidak mempergunakannya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.